Bab 075. Pandu mengangguk. Ya, kamu Cici. Wih, Pak Pandu ingat namaku. Kukira aku sudah terlupakan. Pandu hanya tersenyum tipis. Saat ini posisi mereka berhadap-hadapan. Ya, saya ingat karena waktu mencari cahaya di kampung, orang di desa menyebut namamu Cici begitu. Cici tertawa. Astaga, kocak banget. Oh iya, mau ke Kapten Rahmat? Iya. Ya udah, bareng aja. Aku juga mau balik ke sana. Akhirnya Cici dan Pandu sama-sama kembali ke tempat Rahmat. Ternyata, sampai Cici kembali dari kantin pun, Rahmat belum keluar juga. Cici langsung duduk di sebelah Elang, sementara Pandu duduk di sebelah Sari. Gimana keadaan istri Kapten? Tanya Pandu. Sari menoleh. Kak Cahya koma, dan bayi mereka juga dirawat di NICU. Ekspresi Pandu kelihatan prihatin. Aku turut prihatin untuk keluargamu. Oh ya, katanya kamu mau lanjut pendidikan. Kok sekarang sudah pulang? Aku nggak jadi lanjut, nggak bisa fokus sama sekali selama pendidikan. Makanya, aku mutusin untuk kembali ke kesatuanku saja. Pandu berhampelan mendengarkan alasan Sari. Kamu yakin? Agak sayang juga karena berhenti di tengah jalan. Sari melirik Pandu dengan sedikit terganggu. Untungnya, Pandu menyadari lirikan itu dan buru-buru meralat ucapannya. Maaf. Aku tidak bermaksud ikut campur dengan keputusanmu. Maksudku adalah, keputusan kamu itu besar sekali, dan pastinya memutuskan berhenti pendidikan juga berat. Makanya aku tadi bilang agak sayang. Berhenti di tengah jalan. Sari menghela napas. Iya, tahu kok. Aku yakin kalau Kak Rahmat nggak lagi bersedih kayak gini, dia pasti bakal mengomel dulu karena aku memutuskan berhenti pendidikan di tengah jalan. Tapi kalau memang tidak bisa fokus, ya keputusan kamu rasanya sudah tepat. Sari mengangguk. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Katanya istri kamu meninggal, iya. Maaf, aku tidak ikut melayat. Turut berduka cita, ucap Sari. Iya, terima kasih. Cici dan Elang memandangi interaksi Pandu dan Sari. Percakapan mereka tidak bisa diikuti oleh Elang dan Cici yang bukan tentara, jadi mereka menyimak saja. Cici tiba-tiba menyeletuk, kalian cocok deh. Satunya duda, satu lagi janda, sama-sama tentara lagi. Kenapa enggak nikah aja? Elang mengernyit mendengar ucapan adiknya. Entah mengapa, dia merasa terusik mendengarnya. Apaan sih, Ci? Ini lagi suasana berduka, nggak usah main-main jadi mak comblang segala, gerutu Elang. Cici ikut emosi mendengar ucapan kakaknya dengan nada yang tidak enak begitu. Kamu yang apaan Kak? Aku, kan cuma mengutarakan pendapat aja, emang salah. Ya salahlah. Bercanda itu ada waktu dan tempatnya. Elang langsung ngegas membentak adiknya sendiri. Cici langsung cemberut dibentak seperti itu, apalagi di tempat umum. Pandu melihat ekspresi Cici, dan berusaha menengahi. Sudah, nggak masalah kok. Cici mungkin hanya bercanda aja. Nggak usah diperpanjang lagi. Cici mendecak. Emang tuh Kak Elang nyebelin. Lagi kali dia. Pandu mengernyit bingung. Iya menyebalkan. Cici sengaja menekan kata itu untuk menantang Elang. Memang dari dulu kakak beradik itu tidak lepas dari saling berdebat dan tidak mau kalah satu sama lain. Mungkin efek perbedaan umur yang tidak jauh. Sari yang mendengarnya seketika tertawa kencang. Semua orang langsung menatap kepada Sari. Ahahaha aduh, maaf. Sari berusaha menghentikan tawanya. Elang kesal, dia tidak suka dipermalukan seperti ini. Dia langsung pergi begitu saja dari sana. Cici menatap kakaknya dengan ekspresi meremehkan. Halah, cowok kok ngambekan, gumam Cici.
Sari kemudian juga pamit mau ke toilet. Sekarang hanya tinggal Cici dan Pandu saja di kursi tunggu. Cici memperhatikan Pandu yang ternyata lumayan good looking juga, malah kalau dibandingkan suami Cahya, kulit Pandu kelihatan lebih bersih, dan ketika Pandu menyadarinya, dia langsung menoleh ke arah lain. Cici seketika tertawa. Kenapa sih? Kayak orang gugup aja Pak. Biasa ajalah, jarang diperhatikan cewek cantik ya. Aku memang cantik dari lahir sih. Seperti biasa, Cici dan level percaya dirinya yang luar biasa. Pandu cuma menggelengkan kepalanya sambil menghela napas. Cici mengerucutkan bibirnya kesal. Ish, emang tentara itu batu semua ya? Kaku, enggak bisa diajak bercanda. Yak, Sari baru saja keluar dari toilet setelah mencuci tangannya. Mendadak, ada yang menarik tangannya dan itu adalah Elang. Dia mendorong tubuh Sari sampai terhimpit di dinding dan mengukungnya dengan lengan. Apaan sih? Mau apa? Sari memasang wajah galaknya yang biasa. Elang menyeringai. Gue mau kasih hukuman karena lo udah ngetawain gue tadi, ucapnya tajam. Sari mengernyit. Hah? Sari lebih dulu datang kembali ke kursi tunggu di depan ruangan Cahya, sementara Elang menyusul beberapa saat sebelumnya. Di sana, Cici langsung mengernyit saat melihat bibir sang kakak memar dan berdarah. Kenapa, Kak? Kok bibirnya berdarah? Abis tawuran di mana? Setengah menyindir, Cici menanyakan kondisi bibir sang kakak yang memprihatinkan. Elang memutar bola matanya. Abis digigit nyamuk. Hah? Nyamuk apaan bisa bikin berdarah gitu? Nyamuk raksasa. Elang mengangguk saja. Iya, Cap 3 roda. Cici mendeci penuh celah. Dia kesal karena kakaknya itu tidak menjawab dengan serius pertanyaannya. Padahal Cici juga penasaran mengapa ujung bibir elang sampai berdarah seperti itu. Cici hendak bertanya lagi setengahnya cari ribut dengan sang kakak masalah bibir terluka itu, tapi batal saat Rahmat keluar dari ruangan Cahya. Cici dan yang lainnya langsung mengerubungi Rahmat dan menanyakan bagaimana keadaan Cahya saat ini karena memang hanya satu orang anggota keluarga saja yang boleh masuk. Bagaimana? Cahya baik-baik aja, kan Kapten Rahmat? Tanya Cici langsung. Yang lain juga menanyakan hal yang sama. Mereka semua berharap mendapatkan kabar tentang keadaan Cahya saat ini. Rahmat menghela napas panjang. Wajahnya kelihatan tidak bersemangat sama sekali. Belum ada perkembangan apa-apa. Kak Rahmat udah makan atau belum? Tanya Sari beralih topik. Rahmat menggeleng, belum. Ya udah, mending Kak Rahmat makan dulu. Biar Sari yang gantian jaga di sini. Nanti aja, kakak belum lapar. Ayolah, Kak. Kalau nanti Kak Rahmat ikutan sakit, gimana sama Kak Cahya dan keponakanku? Aku tahu Kak Rahmat sedih, tapi Kak Rahmat juga tetap harus memperhatikan kesehatan kakak. Sari mencoba membujuk. Dia tahu rasanya sedih sampai terpuruk, meski dalam kasus Sari, lebih pada masalah perselingkuhan. Namun, intinya dia tahu rasanya sedih sampai tidak nafsu makan. Saat ini, kondisi Rahmat juga rawan. Kesedihan yang mendalam bisa merembet ke penyakit. Sari hanya khawatir Rahmat ikut-ikutan sakit padahal Cahya belum rahmater. Bener tuh apa kata Kak Sari. Makan dulu aja, Kapten. Tenang aja, banyak kok yang mau jagain Cahya, banyak yang sayang sama Cahya karena dia orang baik, timpal Cici. Pandu dan Elang mengangguki perkataan Cici. Mereka bertiga tidak terikat hubungan persaudaraan dengan Cahya, tapi mereka peduli. Aku meski cuma sahabat dan nggak bersaudara sama Cahya tapi nggak keberatan kok bantu jagain, soalnya lagi libur semester juga kuliahnya, imbuh Cici. Rahmat cukup terharu, dia bisa melihat ketulusan di perkataan Cici, serta tatapan prihatin dari mereka semua. Meskipun Rahmat dan Cahya sama-sama sudah tidak punya orang tua,
tapi ternyata banyak orang-orang di sekitar mereka yang peduli. Rahmat mengangguk, terima kasih. Ayo, kita makan bareng ke kantin, ajak Pandu. Akhirnya, Rahmat tidak menolak lagi. Mereka pergi ke kantin berdua untuk makan sembari membicarakan soal pekerjaan, sebab Rahmat pasti harus izin sementara waktu untuk mengurus istri dan anaknya. Sepeninggal Rahmat dan Pandu, Sari melirik Cici dan Elang. Dia memperhatikan ekspresi Cici serta matanya yang kelihatan sangat mengantuk tapi berusaha ditahan dengan keras. Kalau kamu ngantuk, pulang saja nggak masalah. Di sini biar aku dan Kak Rahmat aja yang jaga. Cici langsung menggeleng. Nggak apa-apa kok. Aku nggak keberatan jaga di sini, Kak. Lagian di rumah juga gabut nggak ada kerjaan. Mending bantuin di sini aja lebih bermanfaat. Sari tidak bisa melarang. Cici sangat peduli dengan Cahya, kalau dia terus menyarankan Cici pulang, takutnya dia tersinggung dan berpikir kalau dia diusir. Lalu pandangan Sari beralih kepada Elang. Sebenarnya dia menyarankan Cici pulang agar Elang juga ikut pulang. Dia tidak nyaman ada Elang di dekatnya. Kalau Cici, Sari sebenarnya merasa biasa saja. Kak Sari kenapa sih milih jadi tentara? Padahal cewek, badan bagus tinggi semampai, cantik juga, kenapa nggak jadi model aja? Tanya Cici tiba-tiba untuk membuka obrolan. Sari tersenyum tipis mendengar pertanyaan Cici. Dia sering mendapatkan pertanyaan itu sejak pertama kali resmi menjadi tentara. Namun, hanya Cici saja yang menyebut dia pantas jadi model. Yaelah, badan bagus apanya? Jelas-jelas dia kekar gitu. Ngalah-ngalahin Mike Tyson aja. Bukannya menunggu Sari menjawab, Elang malah asal ceplos menimpali pertanyaan adiknya. Sari langsung melirik Elang dengan sorot mata tajam. Senyum tipisnya hilang, tergantikan dengan amarah yang berkobar-kobar. Rupanya belum cukup tinjuan dari Sari tadi, Elang masih saja berniat mencari gara-gara. Dengannya, Cici langsung menabok bahu kakaknya kuat-kuat. Ih, nggak boleh ngomong gitu, Kak. Menurutku tentara itu keren iho. Kuat, menjaga NKRI. Elang mencebik dengan ekspresi mengejek. Halah, kerenan juga gue calon CEO. Cici mendengkus kesal. Apa sih, Kak? Perasaan dari tadi sewot amat kalau aku ngobrol sama Kak Sari. Tidak lama kemudian, Pandu dan Rahmat kembali dari kantin. Pandu langsung mau berpamitan dengan Rahmat. Kapten Rahmat, aku izin pulang dulu ya. Aku doakan istrimu cepat rahmater. Kalau ada waktu luang lagi aku bakal kesini. Iya, makasih udah repot-repot datang. Pandu menepuk bahu Rahmat. Jaga kesehatan, demi istri dan anakmu juga. Pandu berbalik setelah menganggukkan kepala pada sisa orang yang ada di sana. Namun, baru beberapa langkah berjalan, Rahmat memanggilnya. Ada apa? Tanya Pandu bingung. Rahmat melirik Sari yang diam saja. Sari, kamu pulang dulu dan istirahat di rumah. Kamu, kan baru saja perjalanan panjang belum istirahat sama sekali langsung kemari. Pasti besok juga kamu harus lapor ke komandanmu, kan? Sari mengangguk. Iya, Kak. Pandu, aku minta tolong kamu antar Sari pulang. Itu nggak merepotkan, kan? Pandu mengangguk. Nggak masalah. Di dekat mereka, Elang langsung mengernyit dengan pandangan tidak suka. Sayangnya, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Rahmat sendiri yang meminta Pandu mengantar Sari, mana mungkin Elang menyela kakaknya. Sari. Sari segera mengambil tas besarnya. Pandu pamit lagi untuk yang kedua kalinya. Saat berhadapan dengan Cici, gadis itu malah dengan iseng mengedip-ngedipkan mata dengan genit kepada pria itu. Membuat Pandu bergidik ngeri, karena baru kali ini ada wanita yang kelewat agresif seperti Cici. Hati-hati di jalan, Pak. Seru Cici dengan ceria. Lah,
Keesokan harinya, Rahmat bangun saat mendengar kumandang azan subuh. Sementara Cici dan Elang masih tidur. Rahmat segera pergi ke musola rumah sakit dan menunaikan sholat subuh. Dia tidak berhenti berdoa mengenai Cahya dan anaknya, berharap Cahya segera rahmater dari koma. Setelah menunaikan sholat, Rahmat kembali dan memeriksa kondisi istrinya, dan ternyata masih tetap sama. Rahmat ganti menuju ke ruangan anaknya. Dia masih berada di dalam inkubator. Ada seorang perawat yang sedang mencatat perkembangan sang bayi. Rahmat langsung menghampiri perawat itu. "Bagaimana kondisi anak saya, suster?" "Kondisi bayinya sudah lumayan membaik, Pak. Berdoa saja, semoga keadaannya cepat normal." Rahmat mengangguk. "Kalau begitu, saya permisi dulu." Setelah sang perawat pergi, Rahmat kembali memperhatikan anaknya. Rahmat hanya bisa melihat anaknya melalui kaca saja. "Kamu harus kuat, Nak. Supaya bisa segera bertemu ibu. Jagoan harus selalu kuat, ya," bisik Rahmat pelan. Dia berharap sang anak bisa segera pulih dalam keadaan normal agar bisa segera bertemu dengan Cahya. Walau entah kapan Cahya akan rahmater. Rahmat akhirnya selesai memeriksa kondisi anaknya dan kembali ke depan ruangan Cahya. Di sana, ternyata, Cici dan Elang sudah bangun dan menunggunya. "Kapten Rahmat, habis dari mana?" tanya Cici. "Memeriksa anak saya di ruangan lain." Cici mengangguk. "Kapten Rahmat, aku dan Kak Elang mau pulang dulu ya. Kami mau bebersih dan ganti baju. Juga, kabarin aja kalau ada apa-apa, nanti kami kesini lagi kok." Rahmat mengiyakan. "Silakan saja, terima kasih ya sudah membantu." Setelah Elang dan Cici pulang, hanya tinggal Rahmat sendirian sekarang. Rahmat menunggui Cahya dalam sepi. Dia menatap foto-foto dirinya dan Cahya yang tersimpan di ponselnya. Mendadak, dia teringat dengan hubungan awal pernikahan mereka. Betapa banyak dia berdosa kepada Cahya karena sering mengabaikannya. Menjadi Cahya pasti sakit sekali. Namun, dia terus bersabar dan bertahan dengan Rahmat yang seperti itu. "Ya Allah, tolong berikan hamba kesempatan untuk membahagikan Cahya lebih lama," batin Rahmat. Dia merasa kurang untuk menebus dosa-dosanya kepada Cahya di masa lalu, karena itulah dia berharap Cahya bisa segera bangun. Sari sudah selesai laporan kepada komandannya, lalu dia izin untuk ke rumah sakit. Sari paham Rahmat pasti kesusahan mengurus semuanya sendiri. Sari sendiri jelas dengan senang hati akan membantu. Namun, dia juga tidak bisa membantu dengan maksimal. Kalau mengandalkan teman-teman Cahya, Sari pikir juga tidak mungkin. Cici kelihatan baik, tapi kalau ada dia, Elang juga pasti ikut. Sari tidak suka. Lagi pula mereka itu statusnya teman Cahya, bukan sanak saudara. Tidak mungkin juga mau membebani mereka dengan tanggung jawab menjaga Cahya. Apa cari orang aja buat bantu Kak Rahmatia? Gumam Sari sembari berpikir. "Ah, tapi siapa? Masa ia minta tolong ke Bibi? Masalahnya jauh juga, dan aku sama Kak Rahmat juga nggak terlalu akrab pula sama mereka." Sari menghela napas panjang. Yang jelas, mereka butuh orang untuk membantu menjaga Cahya. Sari juga tidak bisa terus-menerus izin nantinya karena jatah cutinya terbatas. Akhirnya, Sari menghubungi Rahmat. Untungnya segera diangkat oleh kakaknya. "Sari, kamu sudah laporan ke komandanmu?" tanya Rahmat langsung. "Sudah Kak. Ini aku izin lagi mau ke rumah sakit." "Kamu jangan banyak-banyak izin, Sari. Harus profesional." "Iya, Kak. Aku tahu kok. Maka dari itu, aku kepikiran sesuatu. Gimana kalau nyewa orang aja buat bantu jaga Kak Cahya? Soalnya kalau Kak Rahmat sendirian juga nggak mungkin, kan?" Ada jeda beberapa saat dari Rahmat sebelum menjawab, "Oke. Kamu boleh carikan.
Tapi cari yang sudah ibu-ibu dan berpengalaman. Entah mengapa Rahmat langsung meminta kriteria seperti itu. Kalau membicarakan soal pengasuh, atau asisten rumah tangga, Rahmat akan otomatis teringat dengan Regues Cahya dulu, kalau dia maunya orang yang sudah sepuh karena lebih lembut dan mudah diajak kerja sama. Keuntungan lainnya, tidak genit dan macam-macam. Kepada Rahmat, "Oke, Kak. Aku cari dulu ke agen pembantu rumah tangga." Setelah itu, panggilan diakhiri. Sari segera pergi ke agen pembantu rumah tangga untuk mencari kriteria yang diinginkan kakaknya. Namun, mencari pembantu rumah tangga yang sepuh seperti itu cukup sulit. Kebanyakan masih muda. Rahmat tidak akan setuju. Dia menyerahkan nomor ponselnya pada agen pembantu rumah tangga itu, meminta pihak mereka segera menghubungi Sari kalau sudah ada kriteria yang dia inginkan.